Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat ya. Kakak juga di sini sehat. Tadi kakak habis berjemur sebentar supaya tetap sehat. Kalau keluar jangan lupa pakai masker. Sekarang udah di dalam, jadi udah boleh lepas maskernya. Nggak kerasa ya, hari sudah 1 minggu berlalu. Itu artinya hari ini saatnya kita beribadah kepada Tuhan untuk sekolah minggu. Yuk kita siap-siap, kakak juga mau masuk ke dalam. Yuk. Jangan lupa cuci tangan. Sebelum mulai, kakak mau ajak adik-adik nyanyi satu pujian, Yesus besertaku. Boleh sambil bergerak, boleh sambil goyang, supaya tambah semangat. Yuk. Adik-adik, walaupun kita masih beribadah secara online, tapi mari kita mempersiapkan diri untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami kembali akan beribadah kepadamu di sekolah minggu. Ya Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat beribadah dengan baik dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam tangan kasih-Mu kami serahkan sekolah minggu kami. Amin. Adik-adik yang sudah sekolah dari KB, TK, kelas 1 sampai 7 sudah ambil rapot ya? Selamat ya kakak ucapkan. Adik-adik udah naik kelas. Adik-adik, ini adalah salah satu bukti penyertaan Tuhan loh. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini, tapi kita masih bisa bersekolah dari rumah. Masih tetap bisa menuntut ilmu, masih bisa belajar, masih bisa menjadi pintar. Untuk itu, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga mau bilang, aku mengasihi Tuhan. Kita nyanyikan, I love you Jesus, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my
Deep down in my heart, talk about deep down, down. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, Deep down in my heart, deep down in my heart. Sudah beberapa minggu ini kita telah belajar bahwa Tuhan Yesus setelah naik ke surga, Dia memberikan seorang penolong untuk kita semua. Siapakah Dia? Benar, Roh Kudus atau Holy Spirit dalam bahasa Inggris. Roh Kudus ada dalam diri adik-adik dan juga kakak untuk menolong kita setiap hari, setiap saat. Kita mau belajar satu pujian tentang Roh Kudus ya. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a thimble to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a thimble to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Take it away, Kathy. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above. He lives in you, not in your shoe. Jesus is love, sent from above. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a thimble to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above. He lives in us, not in a bus. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, sent from above. Jesus is love, sent from above. Yeah. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Yanti. Kita mau angkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali ya kita bisa memuji Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu. Ya, mari kita lipatkan tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau sungguh baik. Sehingga kami boleh memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Tuhan tolong kami agar kami membuka hati pikiran kami membuka telinga kami, dan kami sungguh-sungguh Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu yang menjadi bekal dalam hidup kami, menjadi suluh dan pelita dalam jalan hidup kami. Tuhan tolong hamba-Mu ini Bapa, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, dan boleh dimengerti oleh adik-adik. Ya Bapa di sorga, pimpinlah kami Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah pencurahan Roh Kudus pada saat Pentakosta, maka dibentuklah diaken berjumlah 7 orang. Di antaranya adalah Stefanus dan Filipus. Pada saat itu mereka mewartakan tentang kasih Tuhan, dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ada beberapa orang yang tidak menyukai mereka. Mereka mencari-cari masalah dengan mereka. Sampai suatu hari Stefanus dirajam batu, dan akhirnya Stefanus meninggal. Wah, bagaimana yang terjadi dengan Filipus ya? Mari adik-adik kita mengikuti cerita kelanjutan tentang Filipus. Ibu, kita mau pergi kemana? Kita harus cepat-cepat, Nak, keluar dari Yerusalem. Kenapa, Bu? Kenapa, Ayah? Nak, tempat ini sudah tidak aman karena orang-orang yang tidak mengenal Yesus mencari dan menangkap kita, orang-orang Kristen. Adik-adik, saat itu kota Yerusalem gempar. Orang-orang Kristen terpaksa melarikan diri karena mereka takut ditangkap dan dibunuh oleh pengikut-pengikut Saulus. Filipus, salah seorang murid Tuhan Yesus, juga pergi keluar dari Yerusalem. Adik-adik, Filipus pergi kemana ya? Ya, Filipus pergi ke kota di Samaria. Sesampainya di Samaria, Filipus bertemu dengan orang-orang Samaria. Ia mulai menceritakan tentang Yesus, betapa Yesus mengasihi orang-orang yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Mereka takjub dan heran mendengar kesaksian Filipus dan menyaksikan sendiri tanda-tanda kesembuhan dan pengusiran roh jahat yang dilakukan Filipus dalam nama Yesus. Adik-adik, siapa ya Bapak yang bertopi merah ini? Oh, ternyata dia adalah Simon. Simon si penyihir. Kenapa disebut penyihir? Karena sejak dahulu ia suka melakukan sihir di antara orang-orang Samaria, membuat takjub orang-orang Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Saat itu ia juga hadir di situ, mendengarkan Filipus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Setelah Filipus menceritakan tentang Yesus dan mengadakan mujizat-mujizat di kota Samaria, banyak orang-orang di sana yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Simon si penyihir ini juga menjadi percaya dan ia dibaptis juga bersama dengan yang lainnya. Simon senantiasa mengikuti Filipus kemanapun Filipus pergi, karena ia takjub, heran melihat tanda-tanda dan mujizat yang terjadi. Kabar gembira dari Samaria bahwa banyak orang-orang di sana yang bertobat sampai di telinga Petrus dan Yohanes. Mereka pergi dari Yerusalem ke kota Samaria untuk melihat sendiri apa yang terjadi. Setibanya di Samaria, Petrus dan Yohanes berdoa supaya orang-orang Samaria itu
beroleh Roh Kudus dengan cara menumpangkan tangan ke atas mereka. Simon melihat hal itu, ia berencana untuk menyogok Petrus dan Yohanes dengan uang. Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, Binasalah, kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Tuhan dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Tuhan. Jadi, bertobatlah dari kejahatanmu itu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni dirimu. Dengan ketakutan, Simon menjawab, Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya jangan terjadi apa yang telah kamu katakan. Setelah Petrus dan Yohanes bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, sedangkan Filipus melanjutkan bersaksi di Samaria. Adik-adik tadi telah menyaksikan cerita tentang Filipus. Adik-adik melihat sendiri bagaimana Filipus. Apakah dia ketakutan saat itu atau dia berdiam diri? Ternyata Filipus tidak berdiam diri. Filipus keluar dari Yerusalem. Dia pergi kemana ya? Ayo adik-adik tadi mendengar pergi kemana dia Filipus? Ya, dia pergi ke kota Samaria. Di kota Samaria itu Filipus tidak berdiam diri. Dia terus mewartakan Injil. Dia memberitakan kabar baik kepada banyak orang, sehingga banyak orang yang percaya kepadanya. Dan orang banyak itu melihat tanda-tanda kesembuhan dan pengusiran setan di dalam nama Yesus. Filipus sungguh mewartakan kepada orang-orang Samaria, sehingga banyak orang yang memberikan dirinya dibaptis. Dan salah satunya adalah Simon, ya, yang disebut Simon penyihir. Kenapa ya disebut Simon penyihir? Karena dulu dia terkenal sebagai tukang sihir. Tapi sekarang dia berpikir, oh Filipus memberitakan Injil, aku terheran-heran mendengarnya. Tapi pada saat pemberitaan Injil ini sampai di Yerusalem, Petrus dan Yohanes sangat gembira adik-adik. Ya, mereka sangat bersukacita. Ternyata orang-orang Samaria bisa menerima Tuhan Yesus. Adik-adik tahu, mereka datang juga ke Samaria. Oh, Filipus sangat senang sekali. Mereka saling berpelukan. Mereka rindu karena sudah beberapa lama mereka tidak bertemu. Pada saat itu, Petrus dan Yohanes melihat bahwa orang-orang yang menerima Tuhan Yesus belum menerima Roh Kudus. Adik-adik tahu, Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan ke atas mereka, sehingga orang-orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Oh, ada satu orang juga nih yang pengen sekali deh mendapatkan Roh Kudus itu, tapi dia berpikir dengan cara yang tidak baik. Ya, si Simon penyihir ini membawa sebungkus uang yang banyak sekali. Dia berpikir kalau dia menyogok, dia akan mendapatkan Roh Kudus itu. Tapi adik-adik tadi mendengarkan siapa yang memarahi Simon? Ya betul, Petrus ya. Petrus marah sekali karena Roh Kudus itu anugerah Allah. Anugerah Allah tidak bisa dibeli oleh uang. Anugerah Allah tidak bisa dibeli oleh kepandaian kita atau kecakapan kita. Anugerah Allah adalah Allah
untuk memberikan kepada orang-orang yang percaya. Kalau menurut kalian, Simon itu boleh nggak sih meminta Roh Kudus? Boleh, tapi yang salah adalah caranya. Dia tidak tulus hatinya. Dia tidak berpikir yang baik. Dia hanya berpikir kalau saya dapat Roh Kudus, saya akan terkenal. Ya, seperti Filipus. Nah, adik-adik juga bisa meminta Roh Kudus kepada Tuhan. Roh Kuduslah yang memimpin kita di dalam hidup ini. Roh Kudus yang menghibur kita saat kita sedih, saat kita kecewa. Tuhan akan menguatkan kita melalui Roh Kudus. Dan kita juga bisa bersaksi seperti Filipus. Waktu itu di Yerusalem terjadi kegemparan penganiayaan yang besar. Tapi saat ini kita juga mengalami suatu epidemi virus COVID-19. Mana bisa kakak, mana bisa ibu kita untuk bersaksi. Kita kan harus diam di dalam rumah. Betul, kita harus diam di dalam rumah. Tapi kita bersaksi bisa kan? Kita bisa bercerita, bisa ber-WhatsApp, atau kita bisa telepon teman kita, saudara kita, adik dan kakak kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Juga bisa kepada orang tua kita, sehingga mereka sungguh-sungguh boleh datang kepada Tuhan. Dan Roh Kudus boleh menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Ayo adik-adik, kita sekarang mau belajar tentang ayat Alkitab, ayat hafalan yang mendasari di dalam cerita hari ini. Adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Lukas 11 ayat 13b. Lukas adalah perjanjian baru. Lukas 11 ayat 13b. Isinya, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi adik-adik ya. Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia di sini siapa ya? Ia di sini adalah Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Mereka ini siapa? Semua orang, adik-adik, kakak, orang tua, siapa saja yang percaya kepadanya. Yuk kita hafalin sekali lagi ya adik-adik. Lukas 11 ayat 13b. Ianya diganti ya adik-adik. Tuhan ya. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada merekanya diganti. Nama adik langsung. Ya, misalnya Tobi, Timo. Ya, ayo. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada Timo yang meminta kepadanya. Ayo, adik-adik bisa hafalin. Kita akan baca sekali lagi, tapi ganti kata ianya dengan kata Tuhan, dan merekanya ganti dengan nama kalian sendiri. Yuk, oke? Satu kali lagi ya. Lukas 11 ayat 13b. Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Ya, adik-adik, kalian bisa menghafal ayat hafalan ini dan kalian menjadi pegangan kalian dalam hidup ini, bahwa Roh Kudus selalu menuntun kalian. Mari adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami boleh belajar seperti Filipus Tuhan, yang berani Tuhan walaupun di dalam penganiayaan. Dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang kuat Tuhan, yang berani Tuhan di dalam menyaksikan kasih-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami juga Tuhan.
Ya Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan atas kami, atas adik-adik, dan atas kakak-kakak dan seluruh orang-orang yang percaya Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan di dalam jalani hidup ini. Biarlah hidup kami boleh berarti. Bapa di sorga, pimpin kami di sepanjang kehidupan ini. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini ada persembahan dan aktivitas oleh Kak Maya. Terima kasih Bu Yanti. Nah, sekarang saatnya untuk aktivitas. Adik-adik silakan siapkan 1 buah karton, boleh berwarna, boleh juga kertas putih biasa, juga lem, gunting, atau double tip juga boleh, pensil, dan spidol warna atau pensil warna biasa juga nggak apa-apa. Kita akan membuat toa. Apa ya toa? Megaphone. Jadi polanya seperti ini. Megaphone ini adalah alat untuk memperkeras suara kita. Yang artinya kalau tadi kita belajar soal bersaksi, toa ini seperti alat atau media untuk kita berbicara lebih keras, bersaksi tentang Tuhan. Ini setelah digunting. Kemudian kita mau bikin tulisan, akan mau pakai spidol. Setelah itu boleh dihias-hias sesuka hati adik-adik. Nih adik-adik pasti bisa lebih bagus. Setelah itu untuk membuat megaphone-nya, dan kita tempel. Kakak mau pakai double tip ya. Kira-kira ini pegangannya. Megaphone seperti ini. Saya mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi deh, supaya mengingatkan adik-adik untuk terus bersaksi dimanapun kita berada, walaupun masih tetap di rumah. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik, silakan kumpulkan uang persembahan adik-adik, simpan di dalam amplop yang sudah disediakan oleh gereja atau amplop putih biasa. Nah, adik-adik simpan dulu. Nanti setelah kita bisa beribadah sekolah minggu lagi di gedung gereja, baru adik-adik bawa ke sekolah minggu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat karunia yang Tuhan berikan untuk boleh kami nikmati. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang lain dan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah kedua orang tua kami ya Bapa, biarlah berkat Tuhan pun Tuhan curahkan melalui orang tua kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Ayo kita menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Salah satu cara untuk bersaksi adalah dengan bernyanyi memuji Tuhan atau bermain musik seperti kakak yang ada di video ini. Dia bisa memainkan beberapa alat musik dan bernyanyi untuk memuji Tuhan. Tuhan memanggil namamu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.